Oke, baik, membuat sebuah fitur untuk mengunggah sebuah foto, di mana nanti fotonya itu akan tampil di bagian tabel ini. Jadi sebelum nama itu akan ada muncul foto ya, foto kosong, di mana setelah kita klik itu bisa kita mengunggah sebuah foto di dalamnya. Nah, sekarang kita kembali ke scriptnya. Nah, sekarang kita tinggal buat fiturnya. Jadi nanti di dalam tabel ada sebuah foto, di mana jika kita klik sebuah foto kosong itu, kita bisa mengunggah sebuah foto. Nah, yang pertama teman-teman tinggal buat dulu, download dulu satu foto kosong ya. Kemudian teman-teman nanti masuk ke bagian admin dalam aset. Itu teman-teman tinggal buat satu folder baru yaitu foto. Di sini saya sudah buat dan teman-teman tinggal download satu foto kosong dan beri nama foto itu kosong.jpg atau apa ya, sesuai dengan data yang teman-teman download. Kurang lebih fotonya kurang seperti ini. Oke, di sini kita kembali ke script. Karena kita akan menambahkan foto tersebut di dalam tabel, di sini kita tambahkan sebuah foto. Tambahkan sebuah tabel foto di sini. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian bodinya. Nah, di dalam body ini, tabel bodinya, kita akan menampilkan sebuah foto kosong di mana ketika kita klik, kita bisa mengupload sebuah foto. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan pilih dulu. Karena kita ini berfungsinya link, kita pakai href di sini. Untuk hrefnya kita kasih pagar dulu. Nah, di sini kita kasih data toggle-nya, data toggle. Karena kita akan menggunakan modal di sini. Ini sama dengan modal. Dan data targetnya ini sama dengan kita beri nama my modal ya, itu pagar. Karena kita akan panggil ID-nya my modal. Kita kasih nama my modal foto di sini. Berdasarkan ID, berdasarkan kode admin ya. Kita buka tag PHP. Nah, sini kita beri echo, kita akan menampilkan berdasarkan ID admin. Kita beri variable d. Dalam variable d ini kita kasih parameternya kode admin. Di koma, tutup PHP-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam tag A ini kita buat display datanya ya. Jadi kita akan buat suatu kondisi. Jadi ketika kita klik fotonya, itu yang akan tampil foto kosong dulu. Ketika kita klik, dia akan mengeksekusi. Kita buat di sini variabel dulu. Kita buat suatu variabel untuk menyimpan data admin. Kita beri file. Sini kita buka tag PHP dulu ya. PHP. Nah, di bawahnya ini kita beri variabel file itu sama dengan di admin. Ini variabel d. Kita kasih sini kode admin. Kemudian di sini kita buat suatu kondisi, dia akan menyeleksi suatu kondisi ya. Kita kasih file exit sini. Exit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terusnya kita buka. Jadi apa yang akan dieksekusi? Yang akan dieksekusi yaitu aset slash foto slash file .jpg. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini ya, tinggal kita buka pengumpulan. Jadi kurang lebih fungsi file exit ini untuk menyeleksi apakah data itu ada atau tidak. Jika kita mengunggah sebuah foto, maka foto itu akan masuk ke bagian aset foto dengan nama file.jpg. Nah, karena file.jpg ini udah kita beri nama itu sama dengan admin,
maka di sini dia akan berdasarkan ID adminnya. Nah, kita masukkan di admin pertama, maka dia akan untuk nama filenya itu akan berdasarkan ID admin. Misalkan admin pertama, maka filenya akan bernama 1.jpg. Lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal tutup tag PHP-nya. Di sini kita akan menampilkan image img ya, img. Nah, di sini kita akan menampilkan aset foto. Tadi berdasarkan apa? Echo ID adminnya. Jadi kita buka tag PHP baru. Datanya PHP echo variabel d. Dalamnya kita kasih parameter kode admin. Oke. Sudah titik koma, tutup PHP-nya. Tutup. Karena tadi filenya itu formatnya JPG, dia kasih sini juga titik JPG. Nah, untuk alt-nya ini kita hapus dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita akan menampilkan jika datanya sudah diseleksi, apakah berdasarkan ini, maka dia akan menampilkan aset foto berdasarkan ID adminnya tadi. Ya. Jadi misalkan kita masukkan foto, kita ganti foto unggah foto di admin yang pertama, maka di sini dia akan menyeleksi apakah file tersebut sama atau tidak. Ada kode adminnya sama, maka dia akan menampilkan aset foto berdasarkan ID adminnya .jpg. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sih kita juga kasih ukurannya width. Kita kasih ukurannya di sini. Kita kasih ukurannya 50 pixel aja, dan panjangnya di sini. Baik. Ini kita kasih 50 pixel juga. 50 pixel. Oke. Selesai. Oke, kurang lebih udah seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal buka tag PHP baru di sini. Tag PHP. Kita buat else-nya. Jadi ketika datanya belum ditemukan, maka dia akan lanjut ke bagian else. Buka kurung kurawal, virtual. Oke, di sini kita tutup tag PHP-nya. Nah, kita akan mengarahkan dia ke image. Ya, ini menggunakan bahasa HTML. Kasih di sini image. Oke. Nah, ini SRC-nya. Jadi ketika datanya belum ditemukan atau kita belum mengunggah, maka dia akan menampilkan foto kosong yang tadi sudah kita simpan di dalam aset foto, namanya kosong.jpg. Oke, sekarang kita SRC aja. Sini kita langsung, karena di sini kita langsung masuk aja ke bagian assets foto. Kita kasih nama filenya tadi apa? kosong.jpg. kosong.jpg. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kita kasih weight-nya juga sama. Ini kita kasih weight-nya 50 pixel dan height-nya ini kita kasih 50 pixel juga. Oke, sekarang tinggal kita buka tag PHP di sini. PHP, tutupnya kita kasih di bagian bawah. Oke, jadi sekarang kita sudah punya file untuk menampilkan datanya ya. Nah, sekarang tinggal kita buat di modalnya. Sekarang kan di sini kita pakai di modalnya. Kita lanjut untuk membuat modalnya ya. Ini modalnya kita taruh di bagian sini. Ini kita kasih dulu komentar ya.
ya, modal foto, kemudian di bagian bawahnya kita kasih modal foto N. Oke. Nah, di dalam sini kita buat suatu kelas dulu, kita buat kelas modal. Ini kita injak ke bawah. Nah, di bagian kelas modal ini kita buat suatu ID, kita panggil modal yang tadi sudah kita kasih ID di atas ini. Ya. Ini data targetnya, kita panggil data targetnya berdasarkan ID ya. Kita panggil ID di sini. Tadi nama ID-nya itu my modal foto, buka tag PHP, echo variable d admin kode admin. Oke, di koma tutup factory. Kalau sudah, di bagian bawahnya ini kita buat suatu kelas lagi, yaitu titik modal min dialog. Di dalam modal dialog ini kita buat suatu div baru dulu. Kita buat suatu kelas baru ya, buat suatu div baru dengan kelas modal konten, modal min konten. Jadi kita tinggal pindahkan ke bawah. Nah, masuk kita. Nah, di dalam modal konten ini kita buat modal headernya dulu. Di sini modal main header. Oke, nah. Di sini kita kasih teks, kita kasih judul H5. Kita kasih di sini judulnya tuh unggah foto. Oke. Kemudian kita buat suatu button. Di dalam tag pembuka buttonnya ini kita kasih teksnya itu tipe button ya. Button. Kita kasih kelas close. Kemudian data dinamis, modal ya, dengan modal. Oke. Nah, kemudian sini kita buat n times Oke, kalau sudah, sekarang kita buat modal bodinya. Kita kasih modal body. Di dalam modal body ini kita buat sebuah div, kasih nama alert. Nah, ini kita buat alert di sini. Nah, alert warning, jadi warna kuning. Alert warning. Di sini kita buat keterangan bahwa kita akan mengunggah sebuah foto, berarti foto yang diunggah maksimal datanya itu
beratnya 5 MB. Oke, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu di bagian bawahnya kita buat suatu form. Oke, untuk mengunggah datanya. Untuk actionnya ini kita akan arahkan dia kita akan buat suatu file baru, yaitu namanya unggah foto atau unggah. Kita kasih sini filenya unggah. Kalau kita buatnya nanti langsung di bagian admin. Nah, langsung di sini bagian sini. Jadi kita langsung aja unggah. Actionnya di sini unggah foto .jpg php. Oke, kalau sudah di sini untuk metodenya kita gunakan post. Kemudian kita pakai mstp di sini. Nah, sama dengan multipart slash form data. Boleh buka ini. Ini kita buat ya, ini kita buat satu form. Kemudian dalam form ini kita buat satu form input ya. Kita buat input di sini. Untuk teksnya sini kita kasih hidden, kalian kita akan panggil ID admin, ini tab. Untuk name di sini kita kasih kemudian kode di sini. Ini kita guna apa yang terjadi. Jadi di sini tipe-nya hidden, name-nya kode. Untuk value kita akan menampilkan kode adminnya. Slash php echo variabel d kode admin. Oke, titik koma tutup teks. Udah salah tulis di bagian sini. Oke, baik. Jadi kita punya input hidden kode dan kemudian kita buat satu lagi untuk penamaan filenya. Buat input di sini teksnya kita kasih file, htp-nya, kemudian kita kasih kelas. Untuk nama kelasnya kita kasih form control. Oke. Untuk name-nya kita kasih berkas name, kita kasih nama, parameternya ini berkas sudah, kita kasih br sini. Jadi sekarang modal header ini sudah, yang kita tinggal buat modal footernya di sini. Kita kasih titik modal footer. Modal footer. Di dalam modal footer ini kita buat satu button. Kita kasih button yang pertama tuh unggah. Oke, jadi kita akan buat button unggah di sini. Kita kasih di sini untuk tipe-nya di sini. Tipe-nya kita kasih submit ya. Submit.
kita kasih sebuah kelas juga dengan btn info. Kemudian kita juga buat untuk close-nya di bagian bawah, tutupnya kita kasih button juga. Nah, di sini kita kasih tutup. Di dalam tag pembuka buttonnya ini kita kasih IP-nya dengan button. Untuk data dinamis ini kita kasih modal ya. Dan juga kita kasih sebuah kelas. Kita kasih kelas btn danger. Jadi warnanya nanti akan berwarna merah. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal coba cek di website. Kita klik. Oke, ini belum muncul. Kita coba kembali apa yang ada salah. Oke, jadi kesalahannya itu ada di bagian ini. Ya, kelas modalnya ini. Jadi pemanggilan ID-nya ini kita panggil my modal foto. Di PHP ini kode, jadi lupa huruf N. Nggak jadi. Ya. Bisa coba klik. Oke, udah muncul ya foto yang diunggah maksimalnya 50 MB. Sekarang tinggal kita buat fungsinya. Ketika kita upload foto itu fotonya bisa kita unggah, bisa diseleksi dulu. Jadi sekarang kita buat file baru di bagian sini, di admin kita buat file baru. Dari sini kita beri nama filenya apa? Nah ini, bukan update. Di bagian form ini unggah foto.php, unggah foto, ini bisa ya. unggah foto.jphp ya, mau masuk dulu. Kita klik sebentar, kita klik ya. Nah, bagian form ini kita juga pindah ya. X ini kita pindah ke bagian satu biar fungsi satunya itu masuk ke dalam form. Fungsi unggahnya itu masuk ke dalam form. Sekarang tinggal kita masukkan unggah fotonya, klipnya ya. Oke, sekarang kita tinggal yang sini kita inisialisasi dulu untuk setiap variabel yang dibutuhkan ya. Kita buat tag PHP baru. Klipnya langsung kita kasih bagian bawah. Oke, yang pertama di sini kita buat variabel dengan namanya itu temp. Ini sama dengan variabel min file. Untuk parameternya kita kasih di sini berkas. Parameter berikutnya temp name. Kemudian kita buat variabel lagi, yaitu namanya name. Dengan kita buat juga file. Ini kita kasih berkas.
Jadi dia akan mengambil nama asli dari file aslinya gitu ya. Kemudian ada lagi ID. File. Ini ID. Kemudian bagian ininya itu dot. Nanti ID-nya itu berdasarkan Oke, jadi akan mengambil file aslinya gitu ya. Sekarang kita buat size ini, mengambil ukuran fotonya. File. Ini berkas. Ini tadi filenya kita beri nama berkas. Berkas ini berikutnya yaitu size di sini. Jangan beri koma. Koma juga sama. Kemudian kita tipenya lagi di sini. Untuk tipenya kita buat variabel dulu. Tipe sama dengan files variabel ini files ini udah ada. Ini kita kasih berkas akan dia tipe misalnya. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita ambil fotonya ya. Nah, sekarang kita akan menampung foto yang akan kita upload itu di bagian folder. Kasih variabel folder di sini. Itu sama dengan assets. Jadi kita akan menampung di asset di foto. Slash. Nah, ini slashnya itu akan diisi otomatis ya saat kita mengupload. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita buat untuk proses uploadnya. Sekarang kita buat suatu kondisi if. Jadi kita punya variable size di sini. Jika file yang kita upload itu lebih kecil atau sama dengan 500, dan tadi di keterangannya itu 500 MB. 5 MB itu sama dengan 5 juta. 5.000 ini 50.000, 500.000. And file tipe. Jadi file tipe. Jadi size-nya harus lebih kurang dari 500 MB dan tipe filenya itu harus sama dengan image slash jpeg. Jadi file yang kita upload itu bisa jpeg or tipe sama dengan image png. Jadi bisa png, bisa jpeg. Satu. Ini filenya jpeg. Jadi otomatis filenya itu, jadi kan kalau kita punya di sini tadi file tipenya ini, tadi kan berinya jpeg. Jadi filenya itu bisa jpeg, bisa juga png. Gitu.
Kalau sudah, tinggal kita buka ini. Nah, sekarang kita ketik move upload. Nah, move upload file. Buka kurung. Buat variabel temp di sini. Folder, jadi kita akan beri nama filenya. Dan disimpan di dalam folder. Dan namanya itu akan berdasarkan ID adminnya. Titik koma. Kemudian di sini kita akan mengembalikan halamannya ke header. Kita akan mengembalikan halamannya ke header location. Yaitu kita akan menggunakan halamannya ke halaman admin.php. Dengan keterangan di sini dia akan memunculkan keterangan pesan sama dengan file terkirim, and kasih namanya. Untuk name itu sama dengan variabel name-nya, dan juga size itu sama dengan variabel size. Dan tipenya juga variabel tipe. Jadi dia akan menunjukkan pesan bahwa pesan file terkirim berdasarkan nama, size, dan juga tipenya akan dimasukkan juga dengan variabel tipe. Oke, kalau salah baru diperbaiki. Else, jadi ketika kondisinya kita penuhi, maka di sini dia akan memberikan halaman tersebut ke halaman header juga sama header. Dia akan tampilkan kembali ke halaman admin. Location admin titik php, dan dia juga akan menunjukkan pesan bahwa file gagal. Oke. File gagal terkirim berdasarkan nama sama dengan variable name, and apa lagi, just size-nya, size itu sama dengan variable size. Kemudian tipenya juga, tipe sama dengan variabel tipe. Sampai salah tulis ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, jangan lupa tikom koma. Oke, kalau kita coba mengetikkan, ini ada unggah foto, error di bagian unggah fotonya ini, foto file error. Ini kalau kita lihat itu di bagian apa? Oh, ID-nya, ini ID-nya error, ID-nya error. Oh iya, kita bukan pakai ID, tapi kita pakai kode. Ini kode, ini juga kode. Mas, oh ya, ini tadi ini kita pakai false ya.
admin post jadi error jpg. Coba kita cek dulu. Ini kita ganti kode juga. Nah, coba kita cek. Apa enggak? Ini kita coba pakai satu foto di sini. Jadi download. Coba ya pakai foto ini mungkin. Kan? Kita coba tunggu. Oke, kalau kita cek di sini, oke, ini masih ada error di bagian sini. Errornya ini coba kita cek di aset bagian foto, foto ya belum masuk juga fotonya. Oke, kita coba cek dulu salah tulisnya gimana. Oke, jadi filenya itu salah di bagian sini, di bagian admin. Nah, di bagian formuliratnya ini ya, tipe nya salah tulis, typo ini tipe. Nah, oke, kalau udah kayak gitu udah jadi. Enggak foto, kita coba cari satu foto yang tadi aja juga foto. Nah, fotonya udah ganti, kita ganti lagi di sini. Oke, lihat foto yang ada dulu, nanti baru kita download ya. Nah, kita akan kan enggak. Oke, fotonya sudah terganti. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk unggah fotonya udah selesai. Oke, selanjutnya kita akan buat fitur untuk cek laporan. Nanti kita akan buat suatu button di bagian bawah sini ya, sebelum insert. Sekarang kita kembali. Nah, kita akan masukkan di bagian sini. Kita buat sebuah tag A. Ini kita arahkan. Nanti kita akan buat suatu file di sini ya. Kita buat satu folder. Maka folder laporan sini. Di dalam folder laporan ini kita beri nama cek laporan. Tambah sebuah file. Kita kasih cek laporan.php. Sekarang tinggal kita kembali dulu, ini kita klik di bagian admin, kita masuk. Di sini kita tinggal masukkan, jadi kita kasih di bagian aset, kita akan ke laporan slash cek laporan.php. Kemudian kita kasih sebuah kelas, dari nama kelasnya btn info. Ini kita juga kasih btn ukurannya kita kasih small dan btn butter, kasih blok. Oke, kalau sudah sini kita kasih teksnya cek laporan. Oke, sini kita juga kasih margin dulu, bottom, margin top kita kasih ini. Oke, kita coba sini. Oke, ini udah pas ya, agak sedikit ke bawah, kasih 5. Ya, jadi agak sedikit turun lebih jauh. Saat kita klik, ini belum berfungsi, masih kosong ya cek laporan, tapi dia sudah arahkan ke bagian halaman cek laporan. Oke, sekarang tinggal kita masuk ke bagian cek laporannya. Kita masuk ke bagian laporan, cek laporan.
Yang pertama kita buka tag PHP dulu. Kita langsung tutup di bagian bawahnya. Nah, di bagian cek laporan ini kita buat. Kita include dulu sini. Include, kita panggil konektornya dulu. Ini konektor include. Konektornya ada di bagian, jadi kita keluar dulu dari mana? Kita keluar dulu dari laporan, dari titik slash, kemudian keluar lagi dari aset slash, itu keluar dari admin, kita masuk ke bagian assets slash konektor php titik koma. Jadi kita panggil file konektornya dulu. Setelah itu kita buat suatu variabel dengan nama name dokumen. Ini kita kasih laporan admin. Jadi kita memberi nama file pada hasil nanti. Kita jangan lupa, kemudian kita ambil suatu file mpdf ya. Di dalam aset ini nanti kita tambahkan suatu file mpdf di situ ada, jadi kita akan tambahkan. Nah, sini kita panggil dulu mpdf-nya, di include sama include titik slash assets. Kita masukkan file mpdf-nya ke dalam sini. Nah, sini saya masukkan dulu dari filenya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke file ya. Nah, di sini saya ambil dari punyanya Floral aja. Kita masuk ke bagian Floral, kita masuk ke asset. Di sini kita copy aja punyanya Floral. Kita kembali ke bagian doc. Ini kita masuk ke bagian mana? Teknisi listrik. Nah, di aset kita tinggal pasti aja di dalam. Oke, ini skip dulu. Oke, filenya udah masuk. Kita coba cek. Ini kita lihat di bagian aset. Nah, ini mpdf-nya sudah masuk. Sekarang kita akan masuk ke bagian mpdf-nya. Sudah. Jadi kita sudah masuk ke aset. Setelah itu kita masuk ke bagian mpdf 60. Nah, mpdf oke benar 60. Kemudian kita masuk lagi ke dalam file dalam mpdf, yaitu namanya mpdf.php. Setelah itu kita akan membuat ukuran file pdf-nya. Nah, di sini kita buat mpdf sama dengan new. Kita akan membuat tabel file baru mpdf. Ukuran kertasnya di sini kita kasih full TV ini 8. Ukuran kertasnya di sini kita pakai A4. Titik koma. Setelah itu tinggal kita masuk ke bagian mpdf start header. Ini set. Nah, ini kita tinggal masuk ke di variabel mpdf ini dari set header. Di koma, kemudian start.
buka kolom perawat. Oke, udah. Sekarang kita buat bodinya. Kita masuk ke bagian display upload. Masuk ke bagian HTML. Jadi kita buat tag HTML baru di sini. Di sini kita kasih laporan admin. Di dalam sini kita buat suatu kontainer dulu. Kontainer. Oke. Kita buat kontainer. Kemudian kita buat H4 dulu sih. H5. H5. Ini ada salah tulis di. Oh iya, ini kita copy. Dia masuknya bukan di situ, di luar PHP-nya. Nah ini dia. Jadi kita buat H5 di sini. Kita kasih laporan di sini, kita kasih HR. Ini kita kasih kontainer. Kemudian di sini kita buat suatu tabel ya. Itu tabel. Di sini kita buat tabelnya dulu. Yang pertama di sini kita akan menampilkan nomor, kemudian kita tampilkan juga nama di sini. Itu nama, email, telepon, nama, email, telepon, dan juga terakhirnya tadi itu alamat. Kemudian di sini kita buat bodinya, body. Jadi kita akan menampilkan bodinya. Ini kita buat tag PHP, kita akan pakai query. Di sini kita kasih variabel dulu, variabel nomor. Itu sama dengan 1. Kemudian kita buat variabel data di sini. Kita akan menyimpan query-nya di bagian MySQL min query. Kita arahkan dia ke dalam file connector. Menampilkan semua data yang ada di ini. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel Recom. Kemudian while di sini kita kondisi buat variabel d dengan MySQL min dan fetch array.
array di sini untuk nama datanya, variabel datanya. Variabel data. Nah, enggak lupa ini. Di bagian sini kita buat tr. Ini kita coba langsung pakai PHP aja sini. PHP. Tutupnya juga langsung kita kasih. Nah, yang pertama kita akan menampilkan datanya. Jadi kita ketik yang pertama kita akan menampilkan nomor. Jadi di sini kita buat php echo variabel nomor, itu kita increment ya, plus kan di sini. Kalau sudah tinggal di koma tuh php-nya. Nah, jadi kita coba. Nah, jadi formnya menampilkan namanya, hanya php echo variabel ini kita panggil id admin. Kita admin punya tadi itu namanya. Nama tetap nama. Jadi di sini nama, satu koma, tutup tag php-nya. Nice. Jadi buka tag php baru, langsung tutup ini. Kemudian di sini kita tinggal echo variabel d nama, tadi nama email, ganti lagi email, telepon, dan lagi telepon alamat. Oke, ini kayak gitu. Oke, kemudian kita akan membuat laporan PDF bagian atasnya. Kita ambil script. Di sini kita buat tag PHP baru. Kita langsung kasih tutupnya di sini. Kita kasih di luar. Di sini kita buat tag PHP HTML variable. Kemudian kita buat op get konteks.
Telepon Kurawal koma, kemudian offline ke kurung Kurawal, kurung biasa kom, kemudian kita buat mpdf dan print html. Kita ambil file YouTube, langsung kita copy paste. Ini kita copy paste aja, kita coba tulis langsung kelihatan. Dan jadi UTV icon 8. Oke, kemudian kita buat variabel mpdf baru. Ini output kasih outputnya ini variabel nama dokumen yang tadi sudah kita kasih di atas. Dokumen berdasarkan PDF. Di koma exit. Lebih seperti itu. Coba kita share. Ini kita coba cek laporan. Oke, berarti datanya sudah ditampilkan di laporan admin, dan nama, email, telepon, dan juga alamat. Oke, berarti file PDF-nya sudah berhasil dibuat.